Agus. Selamat siang, Bu. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak terhadap masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya. Ya. Ini Pak, sebagian siswa di kelas saya itu mengalami sulit sekali memahami konsep tentang pembagian. Menurut Bapak, apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan dan yang Bapak lihat dari kegiatan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, nah ini pembagian itu tidak lepas daripada perkalian. Nah mungkin dalam rangka penanaman konsep perkaliannya belum tepat. Dan terus tadi juga Ibu dalam menyampaikan pada waktu proses belajar mengajar ini terlalu cepat. Nah sehingga bagi anak-anak mungkin agak pelambatan untuk mengikuti apa yang Ibu inginkan seperti itu. Ya, jadi konsep perkaliannya ini diusahakan agar anak lebih bisa memahami dan penyampaiannya agak diperlambat sedikit. Seperti itu. Kemudian menurut Bapak apa sarana dan prasarana yang bisa saya gunakan kepada peserta didik saya tersebut? Sebenarnya sarana itu sudah benar Ibu pakai melalui alat peraga, hanya alat peraga tersebut ini kelihatannya mungkin benar-benar yang bisa ataupun mudah dipahami oleh anak. Jadi alat peraga yang digunakan itu alat peraga yang benar-benar mudah untuk dipahami anak seperti itu. Jangan kita alat peraga tadi sudah bagus, tetapi mungkin bagi anak masih agak kesulitan. Jadi gunakan yang sederhana mungkin sehingga anak lebih mudah memahami dalam proses pembagian tersebut di dalam media ataupun alat peraga yang digunakan. Itu bisa ya. Terima kasih nih Pak Agus atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga yang Bapak berikan kepada saya ini tidak dimasukkan untuk saya memperbaiki. Ya, terima kasih juga ya Bu. Juyin, Ibu mau bertanya nih kepada Juyin. Kemarin kan di kelas 4 Juyin belajar tentang konsep pembagian ya. Sekarang Juyin sudah kelas 5, kemarin kelas 4 sama Ibu. Yang ingin Ibu tanyakan, ketika Juyin kemarin belajar tentang pembagian, apa sih yang membuat Juyin sulit mengerti tentang pembagian? Pembagian itu kan berkaitan dengan perkalian. Nah sebelumnya itu saya nggak hafal perkalian. Oh, jadi Juyin nggak hafal perkalian. Jadi itu membuat Juyin susah ya untuk membagi karena pada dasarnya Juyin harus hafal dulu perkalian menurut Juyin gitu. Terus gimana sih supaya Juyin itu bisa mengerti pembagian? Dengan berusaha menghafalkan perkalian. Terus mau Juyin supaya hafal perkalian, ibu gurunya harus bagaimana? Membantu Juyin, memberikan konsep-konsep atau bagaimana cara menghafal perkalian seperti itu. Terima kasih ya Juyin ya. Bu Atun, ini saya minta waktu sebentar kepada Ibu. Begini Bu, saya ingin bertanya tentang kendala yang saya hadapi di kelas 4 ketika saya mengajar. Ketika saya mengenalkan konsep pembagian kepada anak, ternyata sebagian dari kelas saya itu tidak memahami konsep pembagian yang saya hadapi. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab masalah ini? Terima kasih Bu Septi sudah mempercayakan kepada saya. Sebenarnya penyebabnya itu pertama anak kurang hafal dengan perkalian itu sendiri. Kedua, kemungkinan besar guru yang sebelumnya itu memberikan pembelajaran tentang teknik membagi mungkin kurang pas. Sehingga anak-anak yang menerima tadi kemungkinan juga masih merasa bingung karena kurang pas tadi dalam mengerjakan pengerjaan membagi tadi. Dari kelas sebelumnya dia belum ngerti, ditambah lagi lanjut ke kelas 4 tambah semakin sementara semakin naik tingkat kan pembelajaran itu semakin agak sulit, dan angkanya juga mungkin kalau di kelas sebelumnya hanya 3 atau 4 angka, mungkin kalau di kelas tinggi sudah sampai 5 atau 6 angka. Bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya Ibu, pertama ditekankan dulu kepada anak-anak kita untuk menghafal perkalian. Nah,
setelah anak ibu beri waktu untuk menghafal perkalian, kemudian ibu tes anak tersebut. Tetapi mengetesnya jangan secara berurutan, Bu. Ibu mengetes secara acak. Nah, dari secara acak itu misalnya kalau kita perkalian 6, Bu ya, jangan langsung 1 kali 6 berapa deh? Pasti dihafal karena di secara berurutan. Barang baik pun. Maka Salah ya? kalau secara acak ketika kita tes dia bisa, berarti insya Allah anak itu sudah hafal. Kedua, kalau seandainya itu teknik yang benar, Bu. Teknik yang benar, kemudian cara mengajar kita kepada anak pun jangan hanya satu cara. Ya, ada beberapa cara. Jadi anak-anak tinggal pilih nanti mana yang nyaman untuk anak-anak, yang mudah dipahami. Kemudian nanti walaupun cara berbeda-beda, tapi kan hasilnya tetap sama. Jadi kita kembalikan kepada anak. Itu kalau benar. Tadi kita kenalkan berapa strategi. Ya, beberapa nanti cara, ya strateginya. Nanti anak tinggal memilih. Karena di sekolah penggerak itu kan anak bebas memilih itu ya, mau apa yang menurut anak-anak nyaman. Terima kasih Bu Nuriatul. Terima kasih waktunya. Ya, maaf nih sebentar. Ini saya ingin bertanya-tanya Bu pada Ibu tentang pengalaman Ibu mengajarkan matematika kepada anak-anak. Begini Bu, saya ini punya masalah di kelas saya. Sebagian siswanya itu di kelas 4 itu tidak memahami konsep pembagian. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab masalah seperti ini? Oh, seperti itu ya Bu Santi. Jadi kalau menurut saya nih Bu, penyebab dari tadi gagalnya itu untuk melaksanakan tentang pembagian tadi Bu ya, ini ada beberapa hal menurut saya Bu ya. Yang pertama jelas itu pengaruhnya dari orang tua sendiri. Mungkin kurangnya orang tua tersebut dalam membimbing anaknya di rumah, karena untuk belajar sendiri ini tidak bisa dilepaskan kepada guru, jadi harus ada peran penting dari orang tua. Yang kedua, ini dalam konsep perkaliannya, mungkin dia dalam perkaliannya dia belum hafal atau belum paham mengenai konsep awal itu bagaimana, sehingga menyebabkan untuk kedepannya di bagian pembagiannya dia mengalami kesulitan. Ya, dan yang ketiga ini kemungkinan besar ini Bu, mungkin kesalahan di gurunya itu. Karena dalam matematika itu sendiri banyak sekali konsep yang mendasarinya untuk menemukan suatu jawaban. Banyak cara strategi ya. Terus, menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Menurut saya tuh yang pertama jelas sekali Bu, kita harus melakukan pendekatan terhadap anak. Karena secara garis besar saya lihat untuk anak sendiri ini tidak suka Bu akan pelajaran matematika. Jadi kita sebagai guru ini berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak tersebut suka terhadap pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan dengan orang tua. Nah, supaya ini maksudnya agar selain kita yang mendidik di sekolah, orang tua juga ikut andil juga di rumah, ada perannya. Dan yang ketiga, tentunya kita sebagai guru ini harus bisa mengoreksi di mana sih letak kesalahan kita seperti itu Bu. Apakah dalam penerapan konsepnya, ataukah dalam bagaimana ya cara pengerjaan anaknya. Karena dalam matematikanya sendiri kalau kita salah melakukan langkah dalam pengerjaannya, maka hasilnya pun akan mengalami kesalahan. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya, atas saran-sarannya kepada saya yang sudah bisa saya membantu dengan terima kasih Bu Dwi. Sama-sama.